Akifah, CGP Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pada kesempatan kali ini saya bertugas akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah di tempat lingkungan kerja saya sendiri, yaitu di SDN Cilampuni 2, dengan narasumber yang pertama yaitu Bapak Sobandi, SPD MNPB. Baiklah, kita mulai sesi wawancara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Bisa minta waktunya sebentar Pak? Iya. Kali ini saya akan mewawancarai sedikit permasalahan atau kasus ya yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral, yang dimana kasus atau permasalahan tersebut adanya nilai pertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, yang dimana nilai itu sama-sama benar maupun benar ataupun benar lawan salah. Baiklah, untuk yang pertama kita mulai saja ya Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral? Awalnya dengan mengamati, menyelidiki apa-apa yang terjadi di sekolah, yang mana pada waktu itu ada kejadian bahwa ada perundungan, yaitu anak yang selalu mengejek, menghina kepada temannya, yang sehingga untuk membuktikan kebenarannya Bapak menyelidikinya kepada anak-anak tersebut, dan sehingga didapat kebenaran yang waktu itu anak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang mana anak tersebut sehingga anak yang diejek itu sampai menangis, sampai orang tuanya datang, yang sehingga menjadi permasalahan. Ya. Untuk itu maka Bapak selain daripada menyelidiki untuk kebenarannya, maka anak itu diberikan suatu hukuman lah istilahnya, kalau hukuman supaya jerak nantinya untuk tidak mengulangi kembali. Oh ya, berarti anak itu sudah melanggar peraturan yang mungkin Iya. ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertamanya kita mengidentifikasi permasalahan itu, kemudian daripada apa yang didapat itu mementingkan kepentingan untuk kepentingan bersama. Berarti mengidentifikasi dulu ya Pak ya, Ya. apakah benar atau salah, mestinya dicek kebenarannya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Setelahnya mendapatkan informasi dari para permasalahan itu, kemudian melakukan diskusi baik dengan itu kepada orang tuanya atau kemudian dengan guru, yang sehingga dimusyawarahkan sehingga mengambil suatu keputusan untuk ditentukan. Jadi dengan bermusyawarah ya Pak dengan para wali kelas mungkin yang mengalami atau melihat kejadiannya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Yang efektif itu adalah untuk supaya mementingkan keberpihakan, yang utamanya ini. Yang paling penting apa? Berpihak pada murid itu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Sebenarnya ini ada ketidaksepahaman kemungkinan. Ya mungkin adanya pertentangan Ya. ya dengan orang lain, perbedaan pendapat juga bisa. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal. Bapak kalau ada permasalahan langsung saja untuk diselesaikan pada waktu itu di tempat itu yang. Ya. Bagus, berarti Bapak
langsung respon ya ketika ada permasalahan langsung diselesaikan. Tidak menunggu waktu yang tepat atau mungkin Bapak lagi santai ya meskipun dalam kesibukan Bapak. Ya, bagus Pak. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya tentunya ada dengan guru ya, dan wali kelas selalu berkomunikasi. Ya. Bagus ya Pak, berarti wali kelas itu merupakan orang yang bisa diajak kerjasama dalam penyelesaian masalah. Kemudian ini Pak pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, mungkin ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan tentang dilema etika ini, Pak? Ya, tentu ada. Itu menjadi pedoman dan akan lebih bijak dalam membuat keputusan. Ya. Berarti kita itu harus berpedoman ya Pak untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan orang lain. Betul. Dan kita itu pasti menginginkan hasil yang terbaik untuk semua orang ya Pak ya. Betul. Ya, baik Pak, cukup mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa lagi Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Nur Afifah sebagai CGP Angkatan 7 akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baiklah, kita simak wawancara kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Pada hari ini saya meminta izin waktunya sebentar untuk wawancara Boleh, ya. terkait dengan masalah-masalah atau konflik atau dilema etika maupun rujukan moralnya, di mana suatu masalah itu pasti memiliki di situasi yang harus diselesaikan ya, kebenaran maupun kebenaran. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang saya utarakan, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Betul. Tentunya kasus pasti ada di sekolah, intinya permasalahan sehingga bisa mencuat disebut kasus. Permasalahan di sekolah terutama yang dialami di SD Cilemoni 1 dengan personilnya, kekurangan tenaga PNS, akhirnya ketimpangan mulai terjadi. Sewaktu-waktu sekolah membutuhkan bendahara, harus PNS yang penyanyi, karena yang honor adalah tidak bisa. Akhirnya terjadi juga dilema, ini harus bagaimana. Ada PNS juga yang sudah senior yang sudah tidak mampu lagi berpikir atau untuk bekerja, akhirnya mencari yang masih muda. Alhamdulillah bisa terselesaikan juga hal seperti ini di sekolah kami. Itulah yang saat ini yang sudah dialami dan sudah dirasakan oleh pihak kami di sekolah. Ya, jadi kekurangan SDM mungkin. Betul. Nah, kemudian untuk menindaklanjuti kasus tersebut, nah bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Betul. Sebenarnya ini kasus bisa dikatakan masalah juga. Sebenarnya guru honor itu adalah punya kemampuan juga untuk memilih sebagai bendahara. Tetapi karena lisensinya tidak punya nih, akhirnya tidak bisa dijadikan sebagai bendahara. Maka saya angkat yang baru saja diangkat P3K, akhirnya diangkat bendahara. Pengalamannya masih mentah, akhirnya ya dengan bimbingan rekan-rekan di sekolah, alhamdulillah tidak jadi masalah, atau bisa diselesaikan juga. Kemudian dari kasus tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama adalah melalui musyawarah semua keluarga besar, rekan-rekan guru. Nah,
ada guru senior, ada guru junior, ada tenaga pendidik, pokoknya ada tenaga kependidikan. Musyawarah bagaimana supaya ini terselesaikan, supaya ini segera ada realisasi bahwa sekolah ini ada bendahara. Dengan cara itulah alhamdulillah bisa terlaksana. Itu dia. Alhamdulillah itu dengan musyawarah Betul. bisa dipecahkan. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Nah, efektif bisa terlaksana karena tadi itu dengan cara musyawarah, dengan adanya guru senior yang berpengalaman lah, yang membantu pimpinan, akhirnya permasalahan itu bisa terselesaikan. Itu dia antaranya. Jadi dengan berbagi pengalaman. Betul, betul, betul. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Tantangannya pasti ada, tentunya tidak instan lah intinya. Setiap masalah, setiap kasus harus selesai itu juga pasti melalui proses itulah yang dialami tantangan. Tidak terselesaikan satu kali mentok, 2 kali, 3 kali, akhirnya dengan cara apa? Tentunya dengan cara sabar dan ikhlas. Itulah dapat diselesaikan. Karena itu adalah sesuatu yang harus berproses. Betul, betul. Nah kemudian apakah Bapak itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bapak jalankan? Kalau terjadwal tidak nih, tapi bisa dikatakan secara spontanitas. Kalau setiap masalah, setiap kasus, karena saya tidak ingin berlama-lama apalagi ditimbun. Dengan cara itulah saya harus terselesaikan dengan cara musyawarah. Kalau dengan cara musyawarah kita bisa berbagi, sharing, musyawarah bisa efektif terselesaikan, tidak berlama-lama. Itu. Ya, bagus sekali Pak, jadi langsung tanggap itu Iya, terhadap betul, permasalahannya Pak. Nah, apakah dalam kasus ini ada seseorang atau faktor yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema kita ini? Ada di antaranya karena di SD tidak ada wakil kepala sekolah. Di SD itu adanya guru senior, dianggap dewasa, bahkan bukan seseorang, ada beberapa orang yang dianggap senior dan dewasa dan bisa membantu permasalahan-permasalahan di sekolah itu. Dengan adanya guru senior itu mungkin ya Pak bisa Betul. membantu kekurangan-kekurangan yang ada. Nah kemudian pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema itu. Pembelajaran tentu ada, hikmahnya ada, keuntungannya ada, bagi pribadi Bapak tentunya ada, tentunya untuk pribadi bisa memberikan terbaik bagi rekan-rekan, atau bagi rekan-rekan bisa diambil hikmahnya, suatu pembelajaran untuk yang akan datang. Dan yang ketiga, tentunya lembaga atau sekolah bisa kondusif. Itu diantaranya, hikmahnya banyak, diantaranya ada 3 itu. Yang alhamdulillah sampai saat ini sekolah kami meminimalisir kasus atau masalah. Jadi permasalahannya dapat terselesaikan ya Pak ya, ada Betul. solusinya. Dan mungkin paradigma yang Bapak ambil itu mungkin ada tuh jangka panjang atau jangka pendek ya Pak. Jadi Betul, untuk betul. kebaikan bersama, Betul. untuk kebaikan banyak orang dan demi kebaikan sekolah juga ya Pak, Betul. sebagai suatu ekosistem di mana kita itu harus saling bekerja sama. Betul. Ya tidak mungkin ada orang yang melihat itu cuek-cuek saja di sekolah, tapi harus ada keterikatan. Ya terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama. Mungkin jika ada kesempatan lain waktu bisa minta lagi. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Boleh minta izin waktunya sebentar? Ini Pak, dalam pengambilan keputusan tentunya dalam situasi yang seperti ini mungkin banyak masalah-masalah. Mungkin Bapak sebagai pemangku kebijakan yang bertanggung jawab atas semua keputusan mungkin bisa mengidentifikasi semua permasalahan. Nah, yang menjadi pertanyaannya mungkin
selama ini bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Di sini mungkin ya siswa pada saat ujian gitu ya, tidak dapat mengerti karena alasan hal mungkin dari siswa atau dari orang tua. Nah ini salah satunya siswa yang tidak dapat ujian ini akan ada dilema karena di dalam suatu satuan pendidikan itu tidak dapat meluluskan di saat itu tidak dapat ujian. Maka di sini siswa yang tidak dapat mengikuti ujian, maka di sini harus diambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Ya, berarti permasalahannya itu bagaimana ya caranya agar kita itu bisa lulus 100% itu Ya. dalam ujian. Ya baik Pak, kalau ini selama ini bagaimana itu Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, yang pertama itu harus mencari informasi bahwa siswa itu tidak dapat mengikuti ujian, itu harus ada mengidentifikasi masalahnya, kesalahannya ada di mana, titik tumpunya. Nah, ya tersebut harus mencari informasi yang lebih baik dan dapat menghasilkan yang lebih baik juga. Jadi kita itu harus mencari informasi apa ya yang akurat ya, yang terpercaya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Informasi mungkin dari teman sekolahnya, dari orang tua, tetangga, anak itu, bagaimana keseharian anak itu di rumah. Jadi dari orang-orang yang terdekat mungkin Ya. yang terlibat ya. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, kita harus mengadakan musyawarah. Masalah ini tidak dapat diambil oleh kita sendiri atau oleh pimpinan. Makanya itu melibatkan beberapa orang, guru, dari guru kelasnya, mungkin dari masalahnya juga bisa diambil informasi yang lebih akan menghasilkan yang lebih baik. Yang musyawarah ya Pak ya, Ya. mungkin akan menghasilkan keputusan yang kemudian hal yang dianggap efektif di dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Nah itu dari biasanya ini ada ancaman itu bahwa SD ini tidak akan lulusan 100% kalau anak itu tidak dapat mengikuti ujian. Karena kalau ujian tulis utama atau ujian susulan utama, maka anak itu tidak akan jadi hasil lulusan tidak akan 100%. Maka di sini mungkin orang peran gitu ya, peran ketidakadilan yang di mana. Jadi harus ada komunikasi dengan warga setempat atau dengan siswa, dengan warga dan guru juga. Jadi banyak sekali ya itu mungkin Ya. tantangannya Tantangan. bagi Bapak sebagai pemangku kebijakan. Kemudian berarti di sini tuh nilai kebijakannya itu bagaimana cara kita menerapkan keadilan ya Pak dan rasa belas kasihan pada anak itu agar lulus mungkin ya Pak Ya. ya. Kemudian apakah Bapak itu memiliki tata cara atau jadwal yang tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Ya, kalau masalah ujian itu harus diambil cepat. Kalau kasus yang lain bisa. Kalau ini ujiannya tidak dapatkan karena saat ini saat ujian, begitu. Saat ujian. Jadi keputusan harus tepat, cepat, dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Gitu. Jadi masalah ini harus akan cepat, dapat dan tepat pada sasaran. Berarti Bapak itu langsung merespon ya Merespon. terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam melaksanakan pemecahan itu apakah ada orang atau faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan masalahnya? Nah, masalahnya mungkin dengan wali kelasnya, dengan guru yang lain atau teman sejawat, ya, teman sejawat siswa dan masyarakat yang paling dekat itu dengan pemimpinnya. Nah itu orang-orang yang dapat diajak musyawarah. Berarti banyaknya orang-orang yang bisa berkolaborasi mungkin Pak dalam melaksanakan suatu permasalahan itu agar mencari solusinya mungkin ya Pak ya Ya. banyak.
dilema itu ini Pak? Kalau keputusan ini harus diambil harus dengan bijak dan menghasilkan keadilan yang sama bagi sekolah mungkin ya, yang utamanya sekolah, yang keduanya orang tua, dan yang keduanya adalah yang punya kepentingan siswa. Itu dapat diambil kebijakan-kebijakan apa yang harus digunakan di dalam menghadapi masalah siswa tersebut. Mungkin masalah dalam mengambil kebijakan itu harus dengan merupakan kesepakatan bersama, jadi tidak dapat diambil oleh saya sendiri sebagai pimpinan di suka ini. Demikian. Jadi pengambilan keputusan itu berarti kita itu harus lebih bijak mungkin ya Pak, Ya. harus mengedepankan keadilan untuk Keadilan. semua orang, berpihak pada murid juga ya. Kemudian kita itu ingin mendapatkan hasil yang terbaik untuk semuanya mungkin ya Pak ya, terutama untuk sekolah. Ya baiklah Pak, dari wawancara ini saya telah mendapatkan kesimpulan dan hasilnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi Pak. Ya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.